Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, bila mana pada pagi hari ini di dalam kasih anugerah Tuhan kita boleh bersama dihimpunkan di dalam ruangan ini untuk bersama berbakti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tahu bahwa ketika kita ada di dalam ruangan ini, itu merupakan kasih anugerah atau karunia daripada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu, di luar sana banyak orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Sebagaimana kesempatan yang kita miliki, kesempatan yang kita nikmati saat ini, yaitu berbakti kepada Tuhan. Ada saja hal-hal yang membuat orang-orang tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada dari antara mereka yang sedang sakit, mungkin ada di antara mereka yang karena keterpaksaan, karena pekerjaan, ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi jikalau pada saat ini kita boleh ada di dalam ruangan ini, itu merupakan satu anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini adalah tanggal 21 April. Tanggal 21 April, di mana mungkin kita di HP kita tadi pagi sudah mendapatkan ucapan secara khusus bagi ibu-ibu ataupun perempuan. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini, baik itu melalui WA ataupun ketika kita mungkin sudah scrolling di TikTok atau sudah di Instagram dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, R.A. Kartini telah meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi, bagi bangsa ini, secara khusus bagi perempuan. Warisan yang diberikan oleh R.A. Kartini itu bukan hanya kebaya, pakaian yang biasa dipakai oleh wanita, bukan hanya sekadar konde, tetapi jiwa semangat bagi seorang perempuan untuk menempuh pendidikan ataupun bahkan menjadi seorang pendidik di tengah-tengah patriarki bangsa. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu seorang wanita yang juga hidup di tengah-tengah patriarki. Yaitu seorang wanita atau dua orang wanita yang mempengaruhi kehidupan generasi-generasi berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini itu adalah tentang warisan. Kalau kita belajar tentang warisan, kita akan membahas dalam 3 hal. Warisan yang akan kita berikan itu warisan seperti apa, warisan apa bentuknya, apa wujudnya. Kemudian jikalau kita sudah memberikan warisan itu, bagaimana caranya kita memberikan warisan itu kepada generasi kita selanjutnya. Ketika kita sudah memberikan warisan itu kepada generasi yang selanjutnya, sebenarnya warisan yang kita tinggalkan atau warisan yang kita berikan kepada generasi kita itu untuk dipakai untuk apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama membaca bagian firman Tuhan kita pada pagi hari ini di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan satu ayat daripada penggalan kalimat surat yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius. Di mana surat ini merupakan surat terakhir yang Rasul Paulus tulis. Kenapa surat terakhir? Karena pada waktu itu Rasul Paulus itu sedang di dalam penjara. Yaitu masa-masa di mana Kaisar Nero itu melakukan penganiayaan yang hebat bagi kekristenan. Dan juga ini dilatar belakangi bagaimana mereka, orang-orang yang memiliki kepentingan hendak menghancurkan kekristenan. Dan Kaisar Nero
itu melakukan banyak hal yang membuat orang-orang Kristen itu dalam satu situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus di dalam penjara, dia menuliskan suratnya ini kepada anak rohaninya atau muridnya, yaitu Timotius, di mana pada saat ini, waktu surat ini ditulis, pada waktu itu Rasul Paulus itu juga di dalam masa-masa akhir hidupnya. Dia sudah mau meninggal, makanya di dalam pembukaan suratnya, sebenarnya aku rindu, aku bisa bertemu dengan Timotius kembali, supaya sukacitaku ini penuh, supaya sukacitaku ini menjadi sukacita yang sempurna. Kenapa? Dia melihat Timotius menjadi seorang muda yang begitu berintegritas imannya. Seorang muda yang sangat baik imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini, Rasul Paulus menyebutkan dua tokoh wanita yang hanya satu kali disebutkan di dalam Alkitab, tetapi memiliki peran yang begitu besar di dalam kehidupan Timotius, yaitu Lois dan juga Eunike. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lois dan Eunike ini memberikan warisan yang begitu berharga kepada Timotius. Warisan apa? Yang pertama adalah warisan iman yang tulus ikhlas. Warisan yang tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus menyebutkan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas ini bukan langsung datang daripada Timotius, tetapi berasal daripada neneknya, kemudian diberikan kepada anaknya Eunike, dan dilanjutkan kepada Timotius. Ini adalah warisan yang diberikan oleh Lois dan juga Eunike kepada Timotius, yaitu iman yang tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Rasul Paulus menyebutkan kalau Timotius ini diberikan atau diwariskan iman yang tulus ikhlas? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Alkitab kita, secara khusus di dalam Perjanjian Baru, ketika orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada dari antara mereka memiliki motivasi yang tidak benar ketika mengaku percaya kepada Kristus ataupun ketika mereka mengikut Kristus. Misalnya, pada masa Tuhan Yesus mengajar, secara khusus ketika Tuhan Yesus mengajar di atas bukit, begitu ya Bapak Ibu, banyak orang itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ribuan orang, yang dihitung laki-laki, 5.000 orang pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan makan. Belum perempuan, belum anak-anak yang dihitung. Begitu banyak orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar mengikut Tuhan Yesus dengan tulus? Ataukah mereka mengikut hanya sekedar ikut-ikutan, ikut palsu? Buktinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap, banyak dari antara mereka, bahkan kita bisa mengatakan sebagian besar dari mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid sekalipun yang setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus yang mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Bahkan murid yang terdekat sekalipun dia mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas. Bukan hanya pada masa Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat Rasul Paulus memberitakan Injil, banyak orang yang percaya. Ketika para rasul-rasul secara khusus di abad pertama, ketika mereka memberitakan Injil, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kuasa untuk memberitakan Injil, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang percaya akan Injil.
Kemudian banyak orang juga yang disembuhkan. Kemudian ada orang-orang tertentu ikut-ikutan. Oh, saya mau juga sebut nama Tuhan Yesus. Kemudian supaya saya punya nama. Secara khusus kalau Bapak Ibu ingat tentang anak-anak Skewa gitu ya. Tentang ya kalau sekarang itu ahli-ahli jampi begitu Bapak Ibu ya. Aku mau pergi keliling kemudian menyembuhkan orang-orang sakit. Bapak Ibu pada zaman perjanjian baru, orang yang sakit secara khusus sakit-sakit yang keras itu identik dengan ada gangguan kerasukan roh jahat gitu ya. Identiknya seperti itu, sakit-sakit parah identiknya dengan seperti itu. Kemudian ketika anak-anak Skewa mencoba-coba ikut-ikutan seperti Rasul Paulus untuk menyembuhkan, pura-puranya menjadi pengikut Kristus juga, si iblis bertanya. Setan pun mengatakan, Tuhan Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, lah kamu siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang menjadi pengikut Kristus itu tidak dengan pengikutan yang tulus ikhlas di dalam kehidupannya, yaitu ikut secara palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berada di Indonesia, kita diwajibkan untuk memiliki agama, untuk kita diterima sebagai warga negara Indonesia. Ketika kita memiliki status KTP kita sebagai seorang Kristen, status itu apakah hanya untuk supaya kita diterima, diakui di bangsa kita Indonesia? Ataukah status itu adalah status yang kita hidupi sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang seperti apa? Iman yang tulus ikhlas yang seperti apa? Yang Lois dan juga Eunike berikan kepada Timotius, yaitu iman yang mendalam, iman yang bukan hanya sekadar tampilan, iman yang bukan hanya sekadar pengetahuan yang dangkal, iman yang dangkal, tetapi iman yang menerima dengan sepenuhnya daripada kebenaran Injil Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang dimiliki oleh Timotius itu adalah iman yang mendalam. Bapak Ibu, Timotius itu adalah seorang muda. Ada penafsir mengatakan umur Timotius pada waktu itu sekitar belasan tahun. Tetapi dia memiliki satu iman yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi mereka cukup saya orang Kristen. Tidak dengan satu pengertian, dengan kepercayaan yang mendalam, tidak dengan pengertian yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, iman kita bisa dapat mengukurnya pribadi lepas pribadi. Kita nggak bisa mengukur iman orang lain menurut kacamata kita. Mungkin kita bisa melihat, oh orang ini rajin beribadah, orang ini rajin pelayanan, pasti imannya benar, pasti imannya besar, pasti diterima oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, Tuhan kenal atau tidak? Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah bernubuat demi nama-Mu, aku sudah melakukan banyak hal untuk-Mu. Tuhan mengatakan, siapakah Engkau? Aku tidak mengenal Engkau, nyala dari padaku. Yang dapat mengukur iman itu adalah diri kita sendiri di hadapan Tuhan dengan jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat banyak orang itu di dalam ritual-ritual keagamaan sangat rajin. Kita bisa melihat banyak orang di dalam ritual-ritual keagamaan itu sangat semangat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah iman itu benar-benar mereka hidupi di dalam kehidupannya dengan mendalam? Ataukah hanya sekadar
tampilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah iman yang tulus ikhlas adalah iman yang menyebabkan satu perubahan hidup, yaitu iman yang memiliki buah yang jelas, yaitu iman yang bertransformasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, mungkin dulunya sebelum kita kenal Tuhan secara pribadi, hidup kita berantakan. Kita mengenal Tuhan dengan asal tahu Yesus itu Tuhan saya, Yesus itu juru selamat saya, cukup. Tetapi hidup kita menjadi hidup yang tidak karu-karuan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus dengan pribadi, maka iman yang ada pada diri kita itu adalah iman yang akan mengakibatkan satu perubahan hidup. Awalnya kita seperti apa? Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita menjadi seperti apa? Awalnya kita bagaimana? Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita menjadi bagaimana? Iman yang tulus ikhlas itu adalah iman yang merubah hidup kita. Bukan hanya sekadar tampilan, bukan hanya sekadar status, tetapi adalah merubah secara radikal. Yaitu merubah dari akarnya, sehingga dari akar itu bertumbuh dan subur, kemudian berbuah lebat. Sehingga iman itu kita bisa lihat daripada buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama, di situ Rasul Paulus sedang melakukan pelayanannya, pemberitaan Injil, pelayanan misinya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita mendapatkan penguatan bagaimana perubahan itu terjadi di dalam keluarganya Timotius, secara khusus ibunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yunike awalnya bukanlah orang percaya. Dia adalah seorang Yahudi. Tetapi ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, Yunike menjadi seorang yang percaya. Yunike mengalami satu perubahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang Yahudi dengan kekristenan itu ya hampir-hampir mirip begitu ya. Bedanya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu dibutuhkan dengan satu iman yang besar. Perubahan iman yang besar di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dari kecilnya mereka sudah belajar tentang kitab suci. Bisa kita katakan bahwa kitab suci itu sudah melekat di dalam pikiran mereka, dalam pengertian mereka, dalam pengetahuan mereka. Dan kemudian ketika mereka mendengar tentang Yesus Kristus, penggenapan daripada perjanjian lama yang seringkali mereka lakukan, itu membutuhkan satu proses yang sungguh-sungguh dalam hati seseorang untuk dapat percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa? Bagi orang Yahudi percaya Tuhan Yesus Kristus itu adalah batu sandungan, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seorang Mesias yang seharusnya membebaskan mereka daripada belenggu, tetapi justru kalah, harus mati di atas kayu salib. Bagaimana seorang Mesias yang akan membawa mereka keluar daripada perbudakan, tetapi justru mati. Makanya bagi orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib Kristus itu batu sandungan. Jikalau iman tidak benar-benar bekerja di dalam hati orang-orang Yahudi, maka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Alkitab mencatat bahwa Yunike, seorang Yahudi, telah percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang ia wariskan kepada Timotius. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Lois kemudian Eunike diberikan kepada Timotius, itu diberikan iman atau diberikan warisan iman yang tulus. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan spiritual parenting. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ya, ada satu transmisi iman, penerusan iman dari Lois, Eunike, kemudian Timotius. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Eunike itu adalah seorang Yahudi seperti yang saya katakan di awal tadi, sedangkan suaminya itu adalah seorang Yunani. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 tadi disebutkan, Eunike orang Yahudi kemudian menjadi percaya, tetapi suaminya itu hanya disebutkan sebagai seorang Yunani. Tidak ada keterangan menjadi percaya. Maka besar kemungkinan orang tua daripada Timotius, ayahnya, itu bukanlah orang percaya, yaitu seorang Yunani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan. Orang Yahudi dan orang Yunani zaman dulu, Bapak Ibu ya, itu seringkali bertentangan. Mereka itu seringkali tidak sama. Etika hidup yang enggak sama. Bahkan konsep religius yang enggak sama. Berbicara tentang Allah, konsep tentang Allah pun tidak sama. Pasti juga di dalam praktik-praktik kehidupannya pun tidak sama. Eunike berada dalam satu tantangan yang demikian. Seorang perempuan yang pada zaman itu budaya patriarki yang tidak disebutkan di dalam Alkitab, yang jarang, kemudian tidak dianggap, bahkan perempuan pada waktu itu mungkin bisa jadi disamakan seperti barang begitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada harganya, tidak disebutkan dan lain sebagainya. Tetapi Lois dan Eunike meneruskan iman ini. Ada satu transmisi iman. Dari Lois diberikan kepada Eunike, dari Eunike diberikan kepada Timotius. Dan ini bukan satu hal yang gampang pada waktu itu ketika secara khusus Eunike berada dalam satu situasi memiliki seorang suami yang tidak seiman dengan dirinya. Memiliki seorang suami yang memiliki etika yang tidak sama di dalam kehidupan keseharian. Memiliki seorang suami yang memiliki konsep religius, konsep tentang Allah, konsep tentang keselamatan yang berbeda. Dan pasti di dalam praktik-praktik kehidupan juga yang tidak sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa Timotius itu dikenalkan kitab suci sejak dini. Memang bagi orang-orang Yahudi, anak-anak itu sudah wajib diajarkan kitab suci. Secara khusus di dalam Ulangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Ulangan itu sudah ditekankan bahwa orang-orang Israel itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebenaran kitab suci. Bagaimanapun, kapanpun, dan apapun situasinya. Mau mereka duduk, mau berdiri, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah anytime. Kapanpun, bagaimanapun situasinya, mereka harus mengajarkan tentang kitab suci, tentang kebenaran Allah kepada anak-anak mereka. Tetapi tantangannya sekali lagi adalah pada waktu itu orang tua Timotius bukanlah orang tua yang memiliki iman yang sama. Jadi Eunike itu berjuang supaya Timotius itu bisa diajarkan, dikenalkan tentang kitab suci. Dan di dalam prosesnya ketika Timotius remaja, Timotius bukan hanya tahu tentang kitab suci, tetapi Timotius juga kenal akan Injil. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Timotius menjadi seorang yang berpengaruh pada waktu itu. Meskipun pada usia
mudanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak kapan kita memperkenalkan kitab suci kepada generasi kita selanjutnya, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada adik kita, ataupun kepada generasi yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan begini Bapak Ibu, untuk apa sih anak-anak kecil itu dibawa ke dalam gereja? Hanya ribut, mengganggu ibadah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak dikenalkan kitab suci, itu sejak dia lahirnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau ada orang yang menganggap nggak ngerti kok, tapi itu terekam Bapak Ibu di dalam pikirannya, terekam di dalam memorinya. Dan dia akan tahu hal itu. Bahkan janin yang ada di dalam kandungan, kita sekarang hidup di dalam zaman yang modern, yang canggih ya Bapak Ibu. Janin yang masih ada di dalam kandungan, itu sudah didengarkan musik-musik, ada didengarkan hal-hal yang lain, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita merasa terganggu apabila anak-anak itu dibawa di dalam ibadah. Ya mungkin memang kita akan sedikit terganggu dengan suara mereka yang kadang teriak-teriak. Mungkin kita akan sedikit terganggu dengan tangisan mereka. Mungkin kita akan sedikit terganggu dengan langkah kaki kecil mereka. Tetapi firman yang mereka rekam di dalam otak mereka, itu adalah iman firman yang akan bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang diberikan oleh Lois Eunike kepada Timotius itu bukan hanya dikenalkan, tetapi Lois dan juga Eunike ini menginfluence, mempengaruhi kehidupan Timotius. Makanya Bapak Ibu, kenapa ya anak-anak itu sikapnya, kemudian kebiasaannya, kok nggak beda jauh dengan orang tuanya? Karena anak itu mengikuti apa yang orang tua lakukan. Apa yang mereka lihat, mereka rekam di dalam otak mereka, kemudian mereka juga mengikutinya, melakukannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci itu bukan hanya dikenalkan, bukan hanya dibacakan, bukan hanya diajarkan oleh Lois dan juga Eunike. Tetapi kitab suci yang mereka percayai, Injil yang mereka percayai, itu mereka hidupi. Sehingga hidup yang mereka hidupi itu mempengaruhi daripada Timotius. Sehingga Timotius terbentuk menjadi seorang pemuda yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca-baca begitu ya, apa yang dilakukan oleh Lois Eunike yang berpengaruh pada kehidupan Timotius itu tidak berhenti pada waktu itu. Kalau kita ada sampai hari ini, kita tahu tentang kebenaran Tuhan, firman Tuhan, Injil Tuhan, itu adalah buah, salah satu buah dari apa yang dilakukan oleh mereka. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu itu mereka itu dalam satu situasi yang sulit. Tetapi Timotius seorang yang muda, itu tetap bertahan di dalam situasi yang demikian. Nah inilah yang ketiga, untuk apa sih sebenarnya? Warisan itu kita berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, warisan yang kita berikan kepada anak kita itu bukan hanya sekedar warisan yang kita tinggalkan, yang penting kamu punya, bukan. Ada orang-orang tua yang meninggalkan warisan iman Kristen, yang penting kamu jadi Kristen nak. Warisan itu bukan demikian. Kalau misalnya ya Bapak Ibu memberikan warisan kepada anak, barang misalnya atau uang. Tujuannya warisan itu untuk diapakan Bapak Ibu? Warisannya untuk apa? Untuk digunakan bukan? Untuk dia dapat bertahan hidup bukan? Inilah warisan yang diberikan oleh Lois dan juga Eunike. Bukan hanya iman yang diberikan hanya untuk sekadar punya, pokoknya saya duwe, saya punya, dipakai duen-duen.
Tetapi iman itu digunakan untuk dia dapat bertahan di dalam tantangan zaman yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu tantangan yang sedang terjadi adalah tantangan penganiayaan, penderitaan orang-orang Kristen karena penganiayaan. Mungkin Bapak Ibu sangat tahu bagaimana situasi ketika Kaisar Nero itu menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Bapak Ibu yang gemar membaca, Bapak Ibu yang gemar belajar, mengetahui apa yang Nero lakukan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan inilah situasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Penganiayaan, penderitaan. Tetapi di dalam satu sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya penganiayaan, tetapi juga ada kesesatan. Dan dua ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dua ini adalah dua hal yang saling terhubung. Kenapa saling terhubung? Untuk menghindari penganiayaan, untuk menghindari penderitaan, ada orang yang memilih untuk merengkuh kesesatan. Supaya apa? Supaya aman dari penderitaan, supaya aman dari penganiayaan. Sebaliknya, untuk apa orang mengikuti atau merengkuh kesesatan itu? Ya supaya terhindar dari penganiayaan, supaya terhindar dari penderitaan. Jadi ini adalah tantangan zaman yang terjadi pada waktu itu. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di situ kita akan melihat dengan jelas, diberikan informasi dengan jelas tantangan zaman yang dihadapi oleh Timotius dan juga Rasul Paulus pada waktu itu. Penganiayaan dan juga kesesatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa selain daripada untuk bertahan di dalam tantangan zaman? Yaitu untuk mengobarkan karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang dimiliki oleh orang percaya itu bukan iman dari hasil usaha manusia. Tetapi iman yang dimiliki oleh orang percaya itu adalah iman yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi jangan salah Bapak Ibu, kita bangga menjadi orang Kristen karena diri kita. Kita percaya kepada Kristus itu adalah anugerah. Kalau Allah Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri kita, mungkinkah kita bisa percaya kepada Injil Kristus? Enggak. Mungkin kita seperti kebanyakan orang Yahudi, menganggap bahwa Injil itu satu batu sandungan. Mungkin kita akan kebanyakan seperti orang Yunani. Injil itu adalah satu kebodohan. Jikalau bukan Allah yang menganugerahkan iman itu kepada setiap orang-orang yang mendengarkan Injil, maka orang tersebut tidak akan memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan iman itu adalah satu kasih karunia yang Allah berikan. Dan iman itu harus dikobarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita itu tidak boleh, kalau Alkitab katakan iman itu kalau enggak disertai perbuatan, kalau enggak ada actionnya, itu adalah mati. Perlu dipertanyakan, benar beriman atau enggak? Perlu dipertanyakan, ini orang-orang sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Makanya ketika kita memiliki iman yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, kasih karunia yang kita miliki itu, kita harus kobarkan di dalam diri kita. Bukan dengan pasif. Maksudnya apa? Supaya tetap bertahan, hanya bertahan. Tidak. Bukan hanya sekadar bertahan, bukan hanya sekadar yang penting saya punya, tetapi kita harus mempergunakannya dengan aktif, yaitu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ini loh, aku tuh ingat tentang imanmu yang tulus dari nenekmu Lois, ibumu Eunike, yang saya yakin yang juga kamu hidupi. Kobarkanlah kasih karunia itu. Jangan malu terhadap Injil.
Jangan malu untuk menceritakan tentang kasih Kristus, tetapi teruslah bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Inilah kobaran, kasih karunia, iman yang sudah anugerahkan, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sebagian kita menilai diri kita. Bagaimana mungkin saya bisa menginjili? Kalau orang itu tidak percaya bagaimana? Penginjilan saya gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu ingat bahwa urusan orang dapat menerima Injil atau tidak, itu bukan urusan kita. Kenapa bukan urusan kita? Karena itu adalah pekerjaan Allah. Lalu bagian kita apa? Diam? Bukan. Bagian kita adalah menceritakan, menyaksikan. Orang itu mau percaya atau tidak, kita tidak tahu. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja atau tidak di dalam dirinya kita nggak tahu. Kita baru tahu kalau kita sudah melihat buahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita mau dibatasi dengan karena rasa ketakutan kita. Jangan-jangan nanti kalau dia menolak gimana? Jangan-jangan kalau dia nggak percaya gimana? Ceritakan saja, saksikan. Bagaimana seorang dapat menjadi saksi? Kalau dia sudah melihat sendiri. Kalau dia sudah mengalami sendiri di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia menceritakan yang sesungguhnya. Bukan cerita yang omong kosong, bukan cerita yang palsu. Tetapi cerita yang sesungguhnya tentang kasih yang sudah dia dapatkan. Daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Warisan iman yang tulus ikhlas itu sangat penting bagi generasi kita selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu up to date ya, mengikuti perkembangan akhir-akhir ini. Ya. Akhir-akhir ini ada seorang influencer, inisialnya BS ya, mendapatkan pintu di mana-mana, mendapatkan ruang di mana-mana, diundang di podcast di mana-mana. Dan podcast itu bukan hanya podcast yang hanya sedikit orang yang tahu. Tetapi podcast-podcast yang penontonnya itu bisa jutaan. Dan dia diundang di situ Bapak Ibu. Dia menceritakan tentang apa? Yaitu tentang hal-hal yang berbeda dengan iman kekristenan. Tetapi dia mengatakan sebagai seorang Kristen. Menurut Bapak Ibu, adakah keselamatan selain daripada Yesus? Ada? Tentu tidak ada. Kenapa? Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Tetapi BS ini mengatakan, saya percaya bahwa Bapa saya itu adalah Bapa yang penuh kasih. Masa hanya gara-gara nggak percaya Yesus itu adalah juru selamat, kita tetap masuk neraka. Kita nggak bisa selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak dapat selamat, orang yang dimurkai Allah, itu alasannya karena apa sih Bapak Ibu sebenarnya? Alasannya itu yang sebenarnya kan bukan karena percaya kepada Tuhan Yesus kan? Alasan yang sebenarnya kan karena dosa itu loh. Dosa yang ada pada dirinya yang membuat dirinya itu mendapatkan murka daripada Allah. Keterpisahan dengan Allah. Dan untuk dapat dipersatukan dengan Allah kembali, satu-satunya cara adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia mengatakan, yo masa sih, katanya kan Bapa yang penuh kasih. Masa gara-gara gak percaya Yesus gak diselamatkan? Kemudian juga Bapak Ibu, dia juga mengatakan bahwa kita jangan membatasi Allah kita itu dengan Alkitab kita.
Alkitab kita ini katanya belum selesai. Masih ada selanjutnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh BS ini banyak mempengaruhi orang dan ini sangat menyukakan telinga orang. Kenapa? Mudah dipahami, enak didengar, tantangannya juga mudah. Dan kalau kita nggak hati-hati, generasi kita, generasi Z, ataupun generasi-generasi yang lainnya, ataupun bahkan kita orang-orang dewasa, kita bisa terinfluence dengan apa yang dikatakan oleh BS. Yang di mana-mana sudah diundang, di podcast-podcast yang besar yang terkenal. Dan itu mempengaruhi di dalam kehidupan kekristenan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah pentingnya daripada iman. Iman itu bukan hanya sekadar kita tinggalkan, yang penting punya, bukan. Iman yang kita berikan, iman yang kita wariskan, itu adalah iman yang harus benar-benar. Iman yang dapat membuat generasi kita bertahan di dalam tantangan zaman. Yang semakin hari, semakin ada aja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai penutup kita pada pagi hari ini. Warisan yang berharga itu adalah warisan yang bernilai kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, itu bukan hanya kita hidup untuk diri kita. Kita hidup di dalam dunia ini, Allah punya maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Ya kembali lagi kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, warisan yang berharga itu adalah warisan yang bernilai kekal. Warisan yang lain apakah enggak berharga? Berharga Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah berbicara tentang nilai kekekalan. Warisan iman itu adalah warisan yang bernilai kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, baik kita yang remaja, pemuda, ataupun orang tua, hendaklah kita memberikan warisan kepada generasi kita selanjutnya. Mungkin ada di antara kita yang belum menikah, belum punya anak, bagaimana saya bisa mewariskan, influence orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu akan menjadi sesuatu hal yang bermakna di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang semakin hari semakin berkembang, semakin modern, dan juga tantangannya pun semakin modern. Bagaimana kita bisa bertahan dengan iman yang benar kalau kita tidak memiliki iman yang benar? Mari kita berdoa.